Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan November 2021. Selamat datang semuanya. Salam kenal buat yang baru hadir dan baru kenal sama KTI. Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat semuanya ya. Sebelum aku mulai, seperti biasa aku akan selalu ingatkan dan aku harap kalian nonton intro ini ya supaya selalu ingat dan selalu eh, memahami bahwa readingan ini adalah readingan general dan ini adalah dipublish secara umum. Jadi bukan readingan untuk personal, bukan untuk individu tertentu saja ya. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau enggak dengan situasi dan kondisi kamu, bisa juga enggak. Kalau memang tidak sesuai, kamu bisa lihat placement kamu yang lain ataupun memang ini bukanlah readingan untuk kamu. Kamu juga bisa move on gitu ya, cari banyak tarot reader yang bagus-bagus di luar sana, termasuk kalau kamu nggak sesuai dengan tarot readernya, dengan aku, dengan cara aku membawakan, dengan durasi dan lain sebagainya, termasuk penempatan iklan. Kalau kamu tidak merasa nyaman di dalam video ini ataupun, dengan channel ini, silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Jangan dipaksakan ya, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya dan kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik. Sama satu lagi, karena di sekitar rumah aku ini rumah-rumahnya lagi pada direnovasi dan banyak banget yang lagi renovasi, termasuk tetangga sebelah aku yang pas temboknya di samping aku. Jadi aku minta maaf kalau ada bunyi-bunyian yang agak mengganggu ya. Tapi aku harus mulai pembacaan untuk bulanan, jadi aku harus tetap ngerjain ini. Oke, sampai ketemu lagi di readingan kalian masing-masing. Oke, Scorpio single. Ini adalah pembacaan untuk kamu cinta asmara. Tapi sebelumnya aku mau sampaikan selamat ulang tahun buat kalian dan menyambut ulang tahun buat kalian yang mungkin masih belum sampai kepada tanggalnya. Kalian boleh taruh di kolom komen tanggal berapa kalian ulang tahun biar aku bisa mampir dan ngucapin selamat ya. Pokoknya harapan yang terbaik, doa yang terbaik untuk kalian semua. Semoga selalu sehat, bahagia, sejahtera, dan berlimpah berkah dari semesta. Oke, mari kita masuk ke dalam pembacaan Scorpio yang single. Judgment. Keputusan. The High Priestess dalam keadaan terbalik. Knight of Pentacles dalam keadaan terbalik dan Nine of Wands dalam keadaan tegap. Ada satu keputusan yang perlu kamu ambil, ataupun ini adalah masalah mengenai merubah situasi dan kondisi, cara berpikir dan lain sebagainya. Tapi ada satu perubahan yang perlu kamu terima. Tetapi buat beberapa dari kamu dengan High Priestess dalam keadaan terbalik, ada hal-hal yang masih membuat kamu itu bingung. Dan kebingungan, ketidaktahuan, ketidakjelasan, dan iya kalau kita nggak paham akan sesuatu gitu ya, dan semuanya masih, itu kan stuck di dalam kepala kita, kitanya jadi apa ya, berpikir, dan pikiran kita jadi bercabang, dan itu membuat itu tuh mengkonsum kita sebenarnya di dalam diri kita sendiri, dalam pikiran kita sendiri. Karena yang aku lihat dengan Knight of Pentacles dalam keadaan terbalik, kamu ngerasa kayak, kok gue tuh nggak kemana-mana ya? Dan mungkin ini adalah masalah pengampunan. Masalah bagaimana kamu berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan orang di masa lalu, bagaimana kamu, karena gini, kadang-kadang bukan berarti saat kamu mengampuni seseorang, saat kamu menerima perlakuan seseorang itu berarti kamu lemah, berarti gua nggak marah dan lain sebagainya. Kamu menerima situasi dan kondisi dan memahami hal tersebut, dengan kamu berdamai dengan masa lalu kamu dan kamu memberi pengampunan itu dengan ataupun tanpa diminta ataupun dengan atau tanpa orang itu mengerti, tetapi hal itu membuat kamu mendapatkan kembali kontrol dan kendali itu dari masa lalu, dari orang yang telah lalu, dari hubungan yang telah lalu. Karena kalau kamu tidak apa ya, berdamai dengan masa lalu kamu ataupun tidak memberikan pengampunan itu akan menjadi satu beban di dalam perasaan-perasaan kamu dan ini akan
terus memakan kita dari dalam gitu loh. Buat beberapa dari kamu ada hal yang sepertinya kamu masih belum pahami. Mungkin kamu berpikir atau kamu merasa bahwa uh, ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang yang kamu masih tidak mengerti dan ini membuat kamu frustasi gitu loh. Membuat kamu stres sendiri. Karena kamu akhirnya bergelut dengan pikiran-pikiran kamu sendiri. Dan ini membuat kamu stuck. Di sini, Nine of One, orang yang masih struggling gitu loh. Orang yang masih ada sesuatu yang mungkin kamu ngerasa, gua kan bener, gua nggak ngelakuin salah, gua kan ini, gua kan itu. Tetapi kalau misalnya memang satu hal sudah berakhir atau seseorang tidak bisa lagi berada di dalam kehidupan kamu, apapun itu tidak bisa merubah cerita dan alurnya dan akhir dari ceritanya. Tapi kadang-kadang di saat kita kehilangan seseorang, kehilangan satu hubungan, eh, kadang-kadang masih punya keinginan untuk mengubah alur cerita itu, masih punya keinginan untuk mengubah akhir dari cerita itu. Dan ini yang membuat kita sering stuck. Saat kita sudah seharusnya untuk move on, itu yang membuat kita sering jadinya nggak kemana-mana. Kita mungkin ngerasa, gua yang ngambil keputusan untuk pergi dari dia, gue nggak ngerasa nyesel apa segala macam, tetapi mungkin ada hal-hal yang kamu belum bisa terima dari kejadian dan situasi yang sudah kamu laluin ini. Two of Swords dalam keadaan tegap. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, situasi yang kamu hadapin ini adalah sesuatu yang kenapa kamu jadi mungkin banyak pertanyaan yang belum terjawab karena mungkin kamu tidak melihat ini datang. Tiba-tiba dia membuat keputusan ini, tiba-tiba perubahan ini terjadi, tiba-tiba hal ini datang di saat gue lagi nggak siap gitu loh. Lagi nggak siap dan mungkin selama ini kamu tidak melihat red flags ataupun warning-warning itu, ataupun memang tidak terlihat karena apa? Mungkin mereka pandai menyembunyikan hal yang mereka lakukan gitu ya. Dan di saat mereka udah siap untuk pergi ya mereka ciao aja. Bilang you deserve better gitu ya, kamu berhak untuk mendapatkan yang lebih baik, aku tidak ini, aku tidak itu, aku tidak bisa bersama kamu dan lain sebagainya. Banyak alasan-alasan orang yang mungkin klise, tapi ini adalah satu keputusan yang kamu sendiri tidak siap gitu loh, dalam keadaan nggak siap dan kamu nggak melihat salahnya di mana, karena apa, alasannya gimana, apa yang kurang, apa yang salah, apa yang ini. Tetapi itu, pertanyaan-pertanyaan itu hanya membuat kamu tuh terpentok gitu loh di dalam situasi ini. Ya, Two of Cup dalam keadaan terbalik. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, dia kan yang selama ini apa yang kamu punya mungkin begitu indah gitu ya, dan dia yang banyak mungkin menawarkan banyak hal gitu ya, dia yang mungkin berusaha mengambil hati kamu, dia yang nyodor-nyodorin sama kamu, dia yang sangat aktif, dia yang sama agresif, dia yang menyuguhkan cinta dan itu semua. Kenapa sekarang tiba-tiba direnggut begitu saja? Dan buat beberapa dari kamu mungkin ngerasa orang ini adalah seperti pasangan jiwa kamu gitu ya. Rasanya tuh kayak begitu. Mungkin dia sangat mengerti gue. Chemistry antara kita tuh kencang banget. Dan selama ini semuanya tuh baik-baik aja.
Tapi apa yang dia berikan sama gue, kok tiba-tiba dia ambil lagi? Tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada sinyal-sinyal. Dan kamu ngerasa, ini semua nggak adil. Karena gue tidak mengerti, gue nggak paham duduk masalahnya apa. Buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah orang ghosting dari kamu, pergi begitu saja, habis di PHP-in terus cabut gitu ya. Ataupun ya ini udah masuk dalam hubungan, komitmen gitu. Dan kamu nggak ngeliat atau memang kamu nggak aware. Kadang-kadang hal itu bisa terjadi. Five of One dalam keadaan terbalik. Dan mungkin ada orang yang di saat kamu mengkonfront mereka gitu ya, mereka kayak enggak, gue nggak mau, daripada kita ngebahas terlalu panjang gitu ya, nanti kita bakal ribut, nanti urusannya bakal, jadi ada satu orang mungkin di sini yang mungkin masih belum terima gitu dengan apa yang terjadi di masa sebelumnya, dan mereka mungkin masih nggak bisa karena nggak ada penyalurannya, ngerti nggak? Dari unek-unek, dari kebingungan, dan itu tuh nggak bisa keluar. Karena apa? Di sininya udah pasang tembok. Nggak bisa gue nggak mau berantem, gue nggak mau fight lagi, gue nggak mau berusaha lagi, gue nggak bisa sama lo dengan segala alasannya. Dan bagaimanapun kamu mencoba, dia nggak bakal terima apapun yang kamu sodorin, apapun mungkin kamu misalnya gue janji bakal berubah, gue janji bakal ini itu apa segala macam. Kalau orang sudah tidak mau lagi ada dalam kehidupan kita, mereka akan menggunakan segala macam cara dan segala macam alasan untuk membuat gue nggak ada lagi di dalam hidup lu dan lu nggak ada lagi di dalam hidup gue. Cuman ini masih ada satu orang yang mungkin masih mendinai hal ini, dan makanya membuat mereka nggak kemana-mana jadinya. Strength card. Bertahan dalam keadaan ini, berusaha kuat, dan mungkin buat beberapa dari kamu masih punya harapan bahwa orang itu mungkin merubah pikirannya, mungkin orang itu sadar bahwa kamu yang paling mencintai dia dan kamu yang paling baik untuk dia, dan kamu berusaha melihat segala sesuatu dari segi positif gitu ya, tetapi be careful dengan toxic positivity gitu ya. Kadang-kadang kita harus juga mengizinkan diri kita untuk melihat situasi dan kondisi dari kenyataan yang ada. Kadang-kadang ego kita mengelabuhi kita sendiri, dan itu yang menghadang kita sehingga kita nggak bisa kemana-mana. Jadi pengampunan dan berdamai dengan masa lalu itu dibutuhkan untuk kita bisa lepas dari satu situasi dan kondisi yang memang membuat kita stuck dan gak kemana-mana, gak bisa maju, gak bisa berkembang, gak bisa memberikan yang terbaik untuk kita, dan terus berusaha melihat adanya potensi-potensi. Nah, kita harus benar-benar ngecek-recek gitu ya, bener gak sih ini? Atau akah ini hanyalah ego gue saja yang berkata seperti itu, keinginan gue saja? Karena saat kita menginginkan sesuatu gitu ya, kadang-kadang kita bisa membentuk pikiran kita untuk jadi percaya gitu loh, bahwa sesuatu ini mungkin warnanya tidak seperti apa yang kenyataannya ada di depan kita. Mungkin misalnya, ini contoh ya, ini adalah merah gitu ya, tapi kita ingin ini itu biru. Nah, kita ngelihat kayak begitu dan kita membuat diri kita percaya bahwa ini adalah biru, termasuk seperti ini. Yang kenyataannya adalah, oh, mereka ini sudah meninggalkan gue, sudah membuat gue sakit, sudah membuat gue penuh dengan kebingungan, dan hidup gue jadi begini, berantakan, dan gue lagi stuck, gue gak bisa maju, gue jadi bingung dan lain sebagainya. Cuman harapan-harapan kamu itu membuat kamunya sendiri jadi punya
jadi punya apa ya, jadi punya harapan, oh nanti mereka bakal berubah, oh nanti mereka akan datang lagi, oh mereka akan sadar, oh mereka akan minta maaf dan lain sebagainya, gitu loh. Nah, ini yang perlu kalian, kalau yang aku lihat yang perlu kalian tilik lagi, cek lagi, lihat lagi, dan beranikan diri kalian untuk melihat kenyataan yang ada. Oke, sekarang situasinya begini, terus gimana? Bagaimana kamu menghandle itu? Gitu, ya. Ini adalah untuk ya kan, masih bertahan dan bertahan dan bertahan. Sama, Nine of One, struggling, bertahan dalam satu situasi. Dan ini adalah saat dimana kamu harus mengambil keputusan untuk diri kamu, untuk keluar dari segala sesuatu, dari segala kenangan, dari segala pikiran yang memenjarakan kamu di dalam tempat ini, di dalam situasi dan kondisi ini. Oke, ini adalah untuk Scorpio. Kita lanjut ke yang couple. Scorpio yang couple, ini adalah pembacaan untuk kalian November 2021, energi cinta asmara buat yang berpasangan. Sebelumnya aku mau sampaikan selamat ulang tahun buat Scorpio. Kalau boleh taruh di kolom komen tanggal berapa kalian Scorpio ulang tahunnya. Pokoknya aku harapkan dan doakan semua yang terbaik ya. Sehat, bahagia, sejahtera, dan selalu berlimpah berkat semesta. Oke, mari kita lihat ada apa dengan Scorpio. Ace of Pentacles dalam keadaan terbalik. Judgment dalam keadaan terbalik. Ten of Swords dalam keadaan tegap. Kalau yang aku lihat di sini, sorry, kebanyakan. Kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin melihat tidak adanya satu solusi atau jalan keluar dari situasi dan kondisi di dalam hubungan kamu dengan orang yang kamu dealing. Tapi kamu masih belum bisa mengambil satu keputusan, satu tindakan, ataupun sikap untuk mengakhiri masalah ini. Masalah yang dengan Ten of Swords ini mungkin apa yang terjadi ini udah benar-benar sering membuat kamu sakit hati, kecewa, merasa dikhianati, dan lain sebagainya gitu. Tetapi walaupun kamu ngelihat kok kayaknya nggak ada secercah cahaya yang bisa gue lihat dari keadaan ini. Kayaknya gue selama ini tuh kayak jalan di dalam hubungan itu, jalan di dalam tunnel yang gelap gitu ya, dan gue nggak ngelihat jalan keluar itu. Gue nggak ngelihat adanya possibilities atau kemungkinan bahwa situasi dan kondisi ini bisa berubah, bahwa situasi dan kondisi ini bakal menemui titik terang. Tetapi untuk memutuskan pun ataupun untuk merubah situasi dan kondisinya, walaupun ini mungkin udah sampai di limit kamu gitu ya, ini tuh masih belum bisa ketemu. Queen of Pentacles di dalam keadaan terbalik. Kamu mungkin ngerasa pasangan kamu tidak mensupport kamu, pasangan kamu tidak memberikan effort juga, kayak masa bodoh dengan segala situasi dan kondisi ini. Dan itu membuat kamu semakin ngerasa sakit hati juga gitu ya. Gue yang ngerasa tersiksa di sini dan lo tahu bahwa gue tersiksa di sini, gue tersiksa dengan situasi dan kondisi ini, dan lo tidak melakukan apa-apa untuk itu. Lo nggak ada peran sertanya untuk mencari apa kek jalan keluar kek, atau untuk ngebenerin ini kek, ataupun untuk mencari solusi lah. Dan buat beberapa dari kamu bisa jadi ya ini adalah kamu punya masalah gitu ya, dan kamu ngelihat bahwa pasangan kamu tidak mendukung dan mensupport kamu. Nine of Swords di dalam keadaan terbalik. Ya kalau yang aku lihat di sini orang ini mungkin tidak mau tahu gitu ya masa bodoh dengan hal-hal yang kamu harus hadapin.
The Tower card. Dan kalau yang aku lihat di sini, ini The Tower card dalam keadaan terbalik. Ada kayak rasa, daripada gue ngomongin, dimana ya berarti kan kalau ada masalah perlu diomongin ya kan, kalau di dalam satu hubungan. Tapi mungkin di setiap kali kalian membicarakan ataupun ada satu pihak yang membawa hal itu ke permukaan, yang ada berantem. Dan yang ada karena dua-duanya saling keras ataupun dua-duanya egonya sama-sama tinggi dan saling menyalahkan, yang ada ini nggak kemana-mana. Dan mungkin iya kayak rasanya ya percuma aja, diomongin juga jadinya berantem mulu, diomongin makin ribut, daripada makin parah, daripada gua harus ngalamin konflik ini, daripada gua harus menghadapi si tower ini, lebih baik gue diem. Daripada gue putus sama dia, mendingan ya udah deh, daripada ini gue telan aja, gue sakit hati. Page of Pentacles, Queen of Wands. Iya, buat beberapa dari kamu mungkin ya jadinya akhirnya ya udah dah, gue sibukin diri gue aja, belajar kek, cari uang kek, usaha kek, dan lain sebagainya. Tapi buat beberapa dari kamu, ini aku ngelihat mungkin ada pihak lain. Ini pihak lain bisa di dalam ada orang lain gitu ya. Tapi juga seperti ada orang yang ikut campur di dalam urusan kamu. Dan orang ini agak suka memaksa gitu loh, memaksa kehendaknya. Dan membuat ya pikiran satu orang ini terpengaruh gitu loh. King of Swords, Ten of Pentacles, Queen of Cups. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu bertahan di sini, mungkin kamu sudah masuk ke dalam rumah tangga, dan ini adalah mengenai anak, mengenai ya keluarga gitu ya. Dan kamu lagi mencari cara supaya gimana caranya membuat ini tetap utuh, hubungan ini tetap utuh. Dan buat beberapa dari kamu yang mungkin belum sampai ke tahap itu, tapi kamu punya satu keinginan dan harapan untuk bisa sampai ke sana. Mungkin keluarga kamu sudah kenal sama dia dan keluarga dia sudah kenal sama kamu, saling udah kenal dan udah nyaman gitu loh. Kalau yang aku lihat tuh udah nyaman, dan mungkin kamu ngerasa bahwa dia adalah orang yang ya udah gitu loh. Dan kadang-kadang orang tuh kadang-kadang orang ya ngelihat hal-hal seperti ini dan dia takut untuk mengambil satu keputusan di mana dia mungkin ngelihat ini udah apa ya, udah runyam. Daripada gua menghadapi kerunyaman yang lain, mendingan gua berdealing dengan kerunyaman yang udah familiar. Ya, buat beberapa dari kamu mungkin sudah sangat nyaman, sudah sangat familiar, sehingga apapun situasi dan kondisinya, kamu terima saja walaupun itu sudah menyakitkan. Berusaha untuk menenangkan diri, berusaha untuk ya berusaha untuk menenangkan diri aja, bersabar. Tetapi di sini ada Ten of Swords, ada sesuatu yang sudah sangat-sangat amat menyakitkan. Dari tingkahnya, dari sikapnya, dari omongannya yang selalu menyakiti ego gue, yang selalu menyakiti atau melukai harga diri gue. Aku ngelihat di sini ya, ada satu energi, tapi mungkin ini spesifik sekali. Ada satu energi yang sepertinya kayaknya gitu ya, mereka ini tidak suka dengan keberadaan kamu ataupun tidak suka dengan hubungan kamu, sehingga mereka berusaha untuk menginterfere gitu loh, untuk masuk
dan ikut campur dan mempengaruhi pikiran salah satu orang di dalam hubungan ini supaya ya jadi clash, jadi pecah gitu. Dan mungkin di sini kamu sudah mulai mengetahui ada orang yang melakukan itu. Ada orang yang kasih bisikan-bisikan itu gitu loh ke pasangan kamu dan bikin memperkeruh suasana. The Moon card. Apa yang tersembunyi? Apa yang disembunyikan dari kamu? Apa yang ditutupi? Kamu mungkin ngerasa ada ini. Kamu ngerasa mungkin orang yang dealing sama kamu ini nyimpen sesuatu dan kamu jadi susah untuk percaya. Susah untuk karena apa ya? Insting kamu tuh mengatakan ada sesuatu yang mereka nggak jujur sama gue. Mungkin kamu ngelihat sikap-sikapnya, mungkin kamu ngelihat tingkah lakunya, gerak-geriknya. Mungkin kamu juga ngelihat dia ini nggak seperti ini. Kenapa dia jadi begini? Ini pasti ada sesuatu gitu loh. Tapi mungkin di saat kamu berusaha untuk membongkar itu ataupun menggali lebih dalam, dianya langsung tutup pintu. King of Pentacles. Dan mungkin ya mengatakannya ya pokoknya gue itu kerja, gue pengen hal yang settle ya. Buat beberapa dari kamu ini ada satu masalah spesifik mungkin ya, buat spesifik Scorpio ini ada masalah mengenai finansial yang lumayan mengganggu si hubungan kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin antara kamu dengan pasangan ini ada satu ketimpangan dan ini yang selalu menjadi gimana cara mereka memandang. Jadi kurang menghargai mungkin. Jadi mereka ngerasa lebih powerful gitu ya daripada pasangannya dan merasa punya hak yang lebih di dalam hubungan ini dibanding pasangannya dikarenakan mereka merasa lebih punya satu kekuatan. Dan buat beberapa dari kamu ini yang aku lihat adalah masalah materi, tapi spesifik sekali. Cuman buat beberapa dari kamu bertahan di sini dikarenakan cita-cita dan harapan dan planning kamu yang sudah kamu set dan itu harus seperti itu. Di dalam hidup ini ya, kamu mungkin pastinya udah sering mendengar kita sebagai manusia bisa berencana dan berupaya. Tetap kembali lagi, semesta dan yang kuasa yang menentukan. Dan sebagaimanapun kita berusaha, kita juga harus bisa melihat dan memberanikan diri untuk melihat kenyataan yang ada dan jujur. Menerima hal yang memang tidak bisa kita ubah gitu ya. Dan mempunyai satu keberanian untuk mengubah satu situasi yang masih kita bisa mampu ataupun diberikan kesempatan untuk merubahnya. Seringkali kita punya choices gitu ya, punya pilihan tapi tidak kita gunakan dikarenakan kita berpegang teguh dengan ekspektasi kita. Walaupun situasi dan kondisi kita seringkali udah nggak memungkinkan untuk menuju ke arah sana, tapi kita tetap kekeh gitu loh. Itu yang sering kali terjadi. Nah di sini adalah harus dihadapin dan kamu itu mempunyai hak juga yang sama di dalam hubungan. Itu equal. Kamu pun punya hak yang sama untuk mempertanyakan dan untuk meminta mereka juga dalam berupaya dan berusaha untuk meneruskan dan berbuat yang bisa berfungsi. Nah, kalau orangnya sudah tidak mau memberikan usaha dan upaya, kamunya sendiri harus mulai menanyakan ulang kepada diri kamu.
apakah ini adalah hubungan, komitmen yang gue inginkan di dalam hidup gue, gitu loh. Oke, ini adalah untuk Scorpio yang couple, ada energinya Pisces, Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius. Itu yang aku lihat jelas. Aquarius. Itu yang aku lihat jelas ya. Semoga segera mendapatkan jalan keluarnya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.